Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar komunikasi digital. Nah, di sini berserta dengan anggota saya. Ada Supriyadi, Susi Herlina, Nisan Octavia, Ahmad Basuki, Julia Kathleen, Hans Alfred. Kita akan membahas tentang mewujudkan sinergisitas komunikasi antar kelompok. Apa yang dimaksud dengan sinergisitas komunikasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi terlebih dahulu ya. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ada para ahli mengatakan nih, salah satunya Anwar Arifin, komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, serta syarat akan pesan maupun perilaku. Dan ada juga beropini nih, ada Skinner. Menurut beliau, komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik, di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkannya. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang pentingnya belajar komunikasi. Apa sih pentingnya belajar komunikasi? Mari kita tuntaskan. Secara etimologi atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication, secara etimologi atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus. Dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Nah, dalam contohnya, dalam sebuah perusahaan itu ada dalam suatu perusahaan karyawan saling bersinergi. Dalam bekerja berarti kemampuan bekerja yang menghasilkan keseimbangan dan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Pekerjaan yang maksimal dalam bekerja tim harus berkolaborasi dan menciptakan sinergi satu sama lain agar tidak menimbulkan konflik dalam tim. Nah, ini adalah contohnya dalam sebuah perusahaan ya. Nah, kita sekarang masuk ke manfaat dan tujuan komunikasi. Apa aja sih manfaat dan tujuannya? Mari kita tuntaskan lagi. Nih, yang untuk awalnya pasti kita akan membahas tentang manfaatnya. Manfaatnya apa? Nih, memahami semua informasi yang dibutuhkan dapat mempercerat tali persaudaraan antara makhluk sosial, baik entah itu antar pribadi maupun kelompok. Mengatasi permasalahan komunikasi dapat saling memahami satu sama lain sebagai makhluk sosial. Yaitu selanjutnya tujuan. Untuk mempelajari secara baik dunia luar, untuk memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban, membagi informasi atau gagasan dengan melalui tukar pengalaman. Ini adalah tujuannya. Dan kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa aja sih faktornya? Ayo mari kita lihat. Faktornya ada 7 nih. Yang pertama ada kredibilitas. Yang kedua ada konteks. Yang ketiga ada isi pesan. Yang keempat ada kejelasan pesan. Yang kelima ada konsistensi. Yang keenam ada kapabilitas. Yang ketujuh ada media komunikasi. Itu adalah 7-nya. Selanjutnya kita masuk ke sinergisitas komunikasi. Ini dia. Sinergisitas komunikasi apa ya? Yuk mari kita tuntaskan lagi nih. Saya jelasin terlebih dahulu ya. Sinergisitas komunikasi adalah usaha membangun komunikasi antara kelompok. Sinergisitas komunikasi. Sinergi itu kan suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan suatu yang efektif. Syarat utama menciptakan sinergisitas ini diantaranya komunikasi yang efektif, kepercayaan, feedback yang cepat, dan kreativitas. Nah, dalam hal mencapai sinergitas ini tersebut, maka kata kuncinya adalah membangun komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan implementasi apa yang sudah diputuskan. Komunikasi adalah mempertemukan perbedaan ide untuk menciptakan mufakat yang kemudian dilaksanakan bersama. Contoh sinergisitas komunikasi. Sebagai contohnya misalnya LP Ma'arif Nu Jawa Timur mengusung tagline organisasi sinergitas manfaati mabarakahi. Tidak melebihi jika LP Ma'arif ini membawa misi sinergisitas dalam menjalankan organisasinya, mengisi dan mengingat besarnya organisasi NU dan organ-organ lainnya di luar NU yang mana membutuhkan sinergisitas bersama. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita ambil ya di sini. Nah, kesimpulannya yaitu putus komunikasi berarti putus segalanya. Tidak ada cerita mereka yang putus komunikasi kemudian dapat menjalankan organisasi dengan baik. Komunikasi adalah kunci membuka kebuntuan. Jika macet komunikasi, maka akan macet implementasinya. Jika lancar komunikasinya, maka semuanya akan nyaman. Nah, ini adalah kesimpulan yang kita ambil dari sinergisitas komunikasi ini ya. Terima kasih. Dadah.